Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga hanya di Ramadanlah Allah memberikan kategori kemuliaan. Sampai kapan? Sampai datangnya Idul Fitri. Kenapa kategori kemuliaan? Allah sebutkan, yaitu hari ke-10 awal Allah berikan kasih sayangnya kepada semua umat manusia. Wabil khusus kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kemudian hari ke-10 yang kedua, yaitu 11 sampai ke-20. Allah berikan ampunannya kepada para hambanya. Dan hari yang ke-21 sampai ke-30 itu adalah Aidkum minan nar. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa semua itu dipersembahkan? Semua itu dipersembahkan dan diperuntukkan sepenuhnya untuk umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak berlebihan dan belum terlambat jika pada bulan Ramadan ini kita tumpahkan segala penyesalan kita atas semua keteledoran kita, atas semua dosa kita yang selama 1 tahun penuh kita lakukan, baik kecil maupun besar. Kita introspeksi dan evaluasi diri selama bulan Ramadan ini. Apalagi Ramadan yang sekarang ini momentumnya sangat tepat karena semua kita sedang berada di rumah. Kemudian kita bertanya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri setelah begitu banyaknya dosa dan kemaksiatan yang telah kita perbuat? Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memperbaiki diri, memperbaiki semua kesalahan kita menuju ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kita menyesal. Penyesalan yang luar biasa atas semua kesalahan yang telah kita lakukan dan membuat hati kita risau atas segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan itu. Kita pun berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa dan kesalahan di kemudian hari. Itulah yang disebut dengan menyesal. Karenanya penyesalan itu merupakan pendorong untuk meninggalkan kesalahan dan menguatkan tekad kita untuk memperbaiki diri. Juga merupakan syarat terpenting dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan yang luar biasa itu adalah taubat. Langkah kedua, bertaubat dan beristighfar. Bertaubat dari segala dosa hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Aisyah. Apa kata beliau? Ya Aisyah, in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillah. Wahai Aisyah, jika kamu melakukan suatu dosa, maka mohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan penyesalan yang amat sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah realisasi dari taubat itu sendiri, yaitu memohon ampunan yang betul-betul serius kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi adanya penyesalan dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Taubat dan istighfar akan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan bertaubat dan istighfar pada Allah, kita akan mendapatkan kemudahan dan kekuatan yang baru untuk melakukan amal kebaikan. Dan kita akan mendapatkan rizki, kelimpahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai modal awal untuk melaksanakan berbagai ibadah dan sebagai penghalang dari berbagai kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, langkah yang ketiga adalah bersegera untuk melakukan amal kebaikan.
Ketika kita sudah melakukan taubat, melakukan penyesalan, melakukan istighfar, maka selanjutnya kita bertekad hati untuk melakukan amal kebaikan berikutnya setelah melakukan taubat dan istighfar itu. Sehingga Allah masukkan kita ke dalam golongan hambanya yang bertakwa, mendapat derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada ampunan Rabbmu, kepada ampunan Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan hanya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga kita dalam bulan Ramadan ini dapat melakukan penyesalan dari segala dosa, taubat, istighfar, dan bersegera untuk melakukan amal ibadah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.